Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita via daring. Jadi kemungkinan besar nanti ada yang terhambat sinyal, tapi tidak masalah. Jadi nanti 45 menit ke depan kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Silakan Mas Andi memimpin doanya dahulu. Untuk mengalih kesehatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Kemarin pada pertemuan awal kita sudah menyinggung terkait dengan mesin bubut ya, yaitu bagian-bagian dari mesin bubut dan fungsi dari bagian mesin bubut. Ya, mungkin ada yang masih ingat bagian-bagian dari mesin bubut? Mas Riko mungkin? Bagian-bagian mesin bubut ada kepala lepas, spindle, Oke. karetan, Ya. Mas Agus mungkin tambahan, ada lagi yang lain? Bagiannya apa lagi? Ada eretan, atas, kemudian ada kepala lepas, ada kepala tetap. Apalagi Mas? Ada tuas Recording stopped. pengaturan kecepatan ya, ya dan Pak. lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Saya akan share dengan materinya untuk materi hari ini ya. Nah, apakah sudah terlihat Mas? Sudah Pak. Oke, saya mulai. Nah, di depan Anda tadi yang sudah kita lihat ya, bahwa mesin bubut punya bagian-bagian yang berfungsi untuk penunjang proses pembubutan, yaitu di sini ada cekam, kemudian ada komponen eretan, kemudian ada kepala lepas, kemudian ada tuas pengatur kecepatan, terus ada tuas pengatur untuk uliran ya, pembuatan ulir. Nah, gambaran untuk kegiatan hari ini adalah yang pertama kita bahas tentang tujuan pembelajaran dahulu, kemudian melaksanakan pretest, kemudian diskusi ya, diskusi berkelompok. Itu ada 5 fase di sini nanti, yaitu dari mulai rumusan masalah, kemudian memulai literasi, mencari bahan atau sumber kajian, kemudian mengemukakan hasil dari temuan Anda nanti ya, kemudian mempresentasikan, lalu menarik simpulan dan refleksi. Itu
Ada pertanyaan di sini? Belum Pak. Oh, Siap. belum. Oke. Iya. Kita masuk ke Lanjut. pertama ya. Silakan Mas Zaki bisa membacakan. Mas Zaki. Gambaran kegiatan pembelajaran. Yang pertama berdoa dan presensi. Ini Mas, yang kompetensi dasar Mas. Yang Yang kompetensi hasil. Ini kompetensi Belum dasar. keluar Pak gambarnya. Oh, belum keluar. Oke. Ini sudah keluar belum, Mas? Untuk tujuan pembelajarannya di sini? Oh ini sudah Pak. Sudah. Oh, sudah. Silakan Mas Zaki untuk membacakan. Kompetensi dasar. Menganalisis parameter pemotongan mesin bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Oke. Yang kedua, menggunakan parameter pemotongan mesin bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Oke. Tujuan pembelajaran. Memahami parameter kecepatan potong dan kecepatan putaran mesin atau spindle. Yang kedua, menganalisis parameter pemotongan mesin bubut, Oke, terima kasih. kecepatan potong dan kecepatan putar mesin atau spindle. Oke, terima kasih Mas Zaki sudah membacakan. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini ada dua, yaitu memahami parameter kecepatan potong dan kecepatan putaran spindle. Yang kedua, menganalisis parameter kecepatan pemotongan mesin bobot dan juga kecepatan putar mesin bobot. Untuk penilaiannya nanti saya dari mulai awal yaitu pretest, kemudian penilaian terkait dengan keaktifan Anda di dalam daring ini, kemudian yang terakhir nanti LKPD-nya, pengerjaan LKPD termasuk hasil temuan Anda di dalam menyelesaikan permasalahan. Itu ya. Ada pertanyaan terkait proses penilaian dari saya? Ada pertanyaan tidak? Belum Pak. Belum. Di layar Anda sudah keluar belum Mas untuk pretestnya? Untuk pretest sudah keluar Pak. Oke. Sudah. Jadi Anda nanti kerjakan untuk pretestnya ini, dikirim via WA saja ya. Waktunya 1 menit atau 2 menit lah. 3 menit aja cukup ya. Sudah belum? Oke, sambil nunggu nanti ya. Ini sudah masuk ini, Mas Aceh sama Mas Asani sudah ngirimkan ini. Ini nanti silakan yang lainnya sambil menyusulkan untuk mengerjakannya ya. Kita lanjut. Jadi kemarin materinya yang sudah saya berikan ke Anda, apakah sudah dibaca? Mas Riko, apakah sudah dibaca Mas Riko?
Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, yang lainnya sudah belum untuk materinya dibaca? Sudah, Pak. Oke. Alhamdulillah. Jadi kaitannya dengan materi hari ini, saya akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama di sini kelompok 1 Mas Diko, Asani, kemudian Irman, kemudian Eka Aldi, dan terakhir Zumna. Untuk kelompok 2 Mas Zaki, kemudian Mas Riko, Mas Danu, Mas Aditya, Mas Sandi. Kemudian kelompok 3-nya Ajay, kemudian Arya Wahid, Agus, Joko, dan Rizky Alfian. Ada pertanyaan untuk kaitan dengan kelompok yang dibentuk? Belum ada ya? Belum. Oke. Anda perhatikan demonstrasi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pengaturan kecepatan mesin bubut. Untuk pengaturan kecepatan mesin bubut bisa melihat tabel berikut ini yang tertera pada bagian mesin bubut. Pada kali ini saya akan mengatur kecepatannya di angka 360 rpm. Langsung saja saya tunjukkan proses pengaturan kecepatannya. Dari pengaturan ini tadi bisa kita lihat dari tabel 360 menunjukkan A dan baris atas 1. Ini kaitannya dengan pengaturannya di sini tadi. Ini menunjukkan ke angka A. Tuas satunya menunjukkan ke angka 1. Terima kasih. Oke. Videonya jelas tidak ini? Jelas, Pak. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang terlihat pada video yang sudah saya Jelas. tampilkan, silahkan. Siapa ini? Aja ya. Ini yang tampak di video, bisa Anda jelaskan videonya tentang apa, Mas Andi mungkin? Dari video tersebut Ya silahkan Mas Aditya. pengaturan apa percepatan mesin bubut. Oke. Ini Mas Aditya nomor berapa ya? Pak, 65, Pak. Oke, nomor 5 ya. Ya, Pak. Oke. Yang lain monggo. Dari gambar ada yang nampak apa? Coba Mas Danu, coba. Ini dari gambar tadi apa? Isinya apa coba Mas Danu? Sinyalnya susah ya Mas ya? Mas Danu, ada Mas Danu?
Oh, hilang, Mas Danunya hilang. Oke, kita lanjut saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Anda cek di layar Anda periksa di layar Anda. Di situ nampak gambar, ada 4 buah gambar. Ya. Gambarnya menunjukkan tuas perubah kecepatan seperti yang pada video. Nah, dari gambaran ini Anda buat, nanti Anda diskusikan kaitannya dengan proses pembubutan. Artinya Anda analisis tuas kecepatan. Fungsinya apa dan lain sebagainya. Ya. Jadi Anda nanti diskusikan kaitannya dengan video tadi dan juga gambar yang sudah saya tampilkan. Anda buat rumusan masalahnya, kemudian Anda bisa mencari sumber literasi ya, kaitannya dengan gambar ataupun video yang sudah saya tampilkan. Dan nanti Anda presentasikan hasil temuan Anda. Itu ada pertanyaan? Ya Pak, nanti kita diskusikan. Oke, saya berikan waktu 3 menitan sampai 4 menit, bisa Mas? Untuk kaitannya memunculkan rumusan masalah nanti. 10 menit gimana Pak? Wah, kelamaan Mas, nanti 10 menit habis waktunya nanti. Oh ya Pak, nanti Ya. kita usahakan bisa. Oke. Nanti 3 menit sampai 4 menit nanti saya coba tunjuk ya per kelompoknya nanti untuk ya semoga nanti bisa memunculkan rumusan masalahnya dulu saja, enggak masalah. Itu ya. Oke, monggo silahkan mulai berdiskusi dulu. Mungkin ada yang bisa mencoba dulu menemukan rumusan masalah, silakan. Mas Diko mungkin, silahkan Mas Diko. Fungsi tuas pengatur kecepatan. Oke, itu rumusan pertama ya Mas ya. Yang kedua, cara menentukan kecepatan putaran mesin. Cara menentukan kecepatan mesin. Oke, terus mungkin yang lain, kelompok yang lain coba. Tadi siapa ya Mas? Mas Diko ya tadi ya? Ya Pak. Oh ya, oke. Nomor berapa Mas Diko? Biar saya catat nomornya. Mana Mas Diko? Jadi Oh, nomor 1. Oke. Mungkin kelompok yang lain silakan. Ada yang sudah menemukan rumusan masalah? jadi fungsi tuas kecepatan
adalah untuk memposisikan spindle sesuai dengan kecepatan teoritis. Oh, ini sudah masuk aneh Mas ya. Anu dulu Mas. Tadi ada dua ya, ada dua yang sudah diutarakan. Yang pertama fungsi, yang kedua adalah cara penggunaan. Mungkin ada rumusan masalah yang lain yang sudah ditemukan. Untuk yang ketiga mungkin silakan Mas Sandi. Bagaimana cara menentukan kecepatan putaran mesin, Pak? Oke. Mulai yang kelompok yang lain mungkin silakan. Ini 3 ya Mas Sandi ya. Pengaruh kecepatan potong dan kecepatan putaran mesin terhadap proses pembubutan. Oke. Ini Mas siapa ini? Mas Riko ya? Iya, Pak. Oke. Saya catat sekalian Mas nomornya Mas. Oke. Dari 4 tersebut, dari 4 rumusan masalah tersebut, Anda coba cari ya, Anda analisis itu penyelesaian masalahnya bagaimana. Itu ya. Nah, ini saya akan memberikan waktu Anda 2 menit atau 3 menit ya untuk cari sumbernya dulu kaitannya dengan rumusan masalah Anda tadi ya. Mungkin ada pertanyaan dulu kaitannya dengan pencarian rumusan pencarian penyelesaian masalah. Gak ada ya. Oke, ini suara saya terdengar enggak Mas? Terdengar, Pak. Oke, sambil sambil Anda sela-sela mencari penyelesaian masalah, kita jajal dulu aja ya. Jadi nanti jika saya bilang SMK, Anda jawab bisa, gitu ya. Kemudian jika saya bilang SMK yang kedua, Anda jawab hebat, gitu. Yang terakhir, jika saya bilang SMK, Anda jawab bisa, hebat, itu ya Mas ya. Oke, SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. Oke, terima kasih. Hebat. Oke, yang berikutnya ini sudah 2 menitan. Mungkin ada yang bisa mengutarakan temuannya dulu. Monggo. Dari rumusan masalah Ini siapa ini? Mas siapa? Mas Ajay, Pak. Oh, Mas Ajay. Oke, Mas Ajay. Saya tulis dulu Mas Ajay. Ya Pak, dari temuan disimpulkan bahwa ada pengaruh kecepatan potong dan kecepatan putaran mesin terhadap proses pembubutan. Oke, sumbernya apa Mas?
Itu perubahan panas pada proses pemotongan meningkat dan semakin cepat putaran mesin, maka semakin halus permukaan benda kerja. Oke. Itu yang Anda rumusan yang terakhir ya Mas ya, menjawab rumusan terakhir ya. Yang keempat ya. Untuk yang pertama Ya. coba mungkin dari Mas Diko tadi ya. Untuk fungsinya sendiri dari tuas itu apa Mas? Oh, enggak terdengar Mas. Coba diulang dulu, diulang. Coba diulang dulu Mas jawabannya. Diulang. Oke, silakan. Ini siapa ini? Diko, Pak. Diko, oke, silakan Mas Diko. Untuk rumusan masalah yang pertama, fungsi dari tuas kecepatan ya tadi ya. Ya, Oke, apa jawabannya? fungsi tuas pengaturan kecepatan adalah untuk mengatur posisi kecepatan sesuai dengan daftar tabel kecepatan. Oke. Mengatur posisi pada saat ya, oke. Untuk yang kedua, rumusan yang kedua mungkin ada yang bisa jawab. Mas Joko mungkin, Mas Andika Joko. Untuk yang kedua, cara menentukan kecepatan putaran mesin. Oke. Silakan. Ya, pertama, kita periksa dahulu jenis bahan yang akan kita buat. Terus. Yang kedua, berapa nilai aman sesuai bahan yang akan dibubut. Ketiga, kita hitung dulu kecepatan putaran mesin teoritis yang aman untuk kita pakai dengan rumus putaran spindle 1000 kali CS dibagi PHI dalam kurun 3 T14 kali diameter bahan. Oke. Yang keempat, sesuaikan dengan tabel pengaturan kecepatan mesin. Cari kecepatan yang sama dengan hasil perhitungan teoritis supaya aman. Misal nilai kecepatan teoritis 400. Ya. Ternyata yang ada 360 dan 500. Dan 500 kita ambil yang 360. Oh, itu. Iya. Udah gitu Ya, Pak. Mas. Udah. Ya, Pak. Oke, ini Mas siapa ya Coba. ini Mas? Ini Mas siapa yang tadi? Mas Aceh, Pak. Mas Aceh. Oke, Mas Aceh. Ya, Pak. Ini Mas Aceh udah dapat poin banyak ini. Mas Aceh, untuk yang lain monggo. Coba yang lain. Kemudian ini Mas, tadi kita sudah menyinggung rumusan masalah sudah. Kemudian Anda menyampaikan jawaban untuk dugaan sementara. Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan ini kaitannya dengan yang sudah Anda cari. Monggo.
Silahkan untuk menyimpulkan dari rumusan masalah tadi. Simpulannya keluar dugaan ya, tadi sudah dijawab oleh Mas Ajay, Mas Diko, Mas Joko, dan juga Mas Asani tadi. Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari hasil temuan yang Anda sudah diskusikan tadi. Monggo, dari siapa? Silahkan. Dari hasil fungsi tuas kecepatan adalah untuk memposisikan spindle sesuai dengan kecepatan teoritis. Kemudian cara menentukan kecepatan putaran mesin adalah menyesuaikan bahan benda kerja, tentukan kecepatan potong, dan mencari kecepatan putaran mesin. Ini siapa Mas? Siapa ini? Dari hasil kesimpulan, dari Mas siapa? menyimpulkan Mas siapa? Mas hasil siapa? fungsi tuas kecepatan adalah untuk memposisikan spindle sesuai dengan kecepatan teoritis. Ya, oke. Ini Mas siapa ini? Kemudian Mas siapa? Mohon maaf, Mas siapa? Riko, Pak. Oh, Mas Riko. Oke, saya catat. Yang terakhir Mas, coba. Yang ketiga, langkah setting kecepatan putaran mesin. Oke. Melihat kecepatan teoritis dan mencocokkan dengan tabel kecepatan yang ada di mesin. Merubah posisi tuas kecepatan mesin pada posisi mesin mati sesuai posisi tabel kecepatan mesin. Merubah posisi dilakukan manual, kemudian dicoba untuk menghidupkan mesin. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Nanti hasilnya untuk diskusi kali ini nanti dianu Mas ya. Anda catat, kemudian Anda fotokan ke saya ya. Lewat WA enggak apa-apa. Nanti kalau bisa lewat email juga di-emailkan saya enggak apa-apa. Itu ya. Siapa? Oke. Iya Pak, siap. Kita masuk ke berikutnya. Kemarin saya sudah memberikan LKPD ke Anda ya. Sudah saya sharekan ya LKPD-nya ya. Ini yang di website, Anda bisa buka nanti. Kalau tidak di website, kalau misalkan kan kemarin sudah ada yang di print kalau tidak salah kemarin ya. Ada yang di print, sudah di print, itu Anda kerjakan. Pak, sudah. Oh sudah. Oke, coba saya tak buka dulu untuk linknya saya, untuk LKPD-nya. Yang ini ya Mas, kemarin ya. Kelihatan enggak? Sudah terlihat Mas? Apakah sudah terlihat? Bentar Pak, belum muncul Pak. Oke, sambil menunggu ya. Dipersiapkan dulu untuk LKPD-nya Mas. Yang sudah ngeprint monggo dikeluarkan dulu. Sudah terlihat belum Mas? Siap, sudah. Oh, sudah. Oke, sama ya dengan tadi ya. Untuk tujuannya, kemudian di sini indikator yang saya gunakan kaitannya dengan kompetensi menganalisis parameter pemotongan mesin bubut untuk berbagai jenis pekerjaan, kemudian menggunakan parameter pemotongan mesin bubut untuk berbagai jenis pekerjaan.
Oke, silahkan Mas. Ini Mas siapa coba? Mas Irman. Indikatornya dibaca dulu Mas. Indikator. Mas Irman dengan suara saya? Mas Irman. Sudah nampak belum? Gangguan sinyal. Oh, gangguan Pak. sinyal. Oke, bagi yang bisa silahkan dibaca dulu indikator pencapaian kompetensinya. Ya Pak, saya Pak. Oh ya, Yang- silahkan, silahkan. Untuk indikator pencapaian kompetensi Gimana Mas? Gak ada suaranya ini? pertama, memahami pengertian dan fungsi parameter pemotongan mesin bubut Oke. atau C2. Terus? Nggak ada suaranya ya? Mungkin yang lain coba. Coba yang lain. Terlihat enggak? Di layar tampak enggak, Mas? Coba Mas Andi, coba. Tampak enggak, Mas? Untuk indikatornya, Mas. Untuk indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami pengertian dan fungsi parameter pemotongan mesin bubut. Untuk yang kedua, menganalisis parameter pemotongan mesin bubut, kecepatan mesin bubut, dan kecepatan potong. Yang ketiga, menganalisis parameter gerakan pahat dan yang keempat, mengikuti parameter pemotongan mesin bubut. Terakhir, mengintegrasikan parameter pemotongan mesin bubut. Oke, terima kasih, Mas. Kita masuk ke sini ya. Ini nanti filenya. Ini kaitannya dengan tugas Anda yang perlu Anda kirimkan ke saya ini ya. Ini masuk yang E. Kita singgung dulu di sini. Kecepatan potong atau CS adalah kemampuan alat potong menyayat benda kerja dengan aman dan menghasilkan chip dalam satuan panjang per waktu. Kalau umum satuannya meter per menit atau feet per menit itu ya. Kemudian untuk perhitungan kecepatan putaran mesin itu dilakukan untuk mengetahui kecepatan putar teoritis dulu. Jadi sebelum kita masuk ke realitasnya atau kita merubah posisi tuas kecepatan, kita harus tahu namanya teoritisnya.
perhitungan teoritisnya hasilnya berapa. Nah, di bagian yang E, tampak ya, yang E ya. Apa? Oke, di sini ada jenis-jenis bahan, kemudian kecepatan potongnya masih kosong ya. Ya. Ya, coba ini siapa untuk mengisi, coba kaitannya dengan tugas yang kemarin katanya sudah dikerjakan. Monggo, Mas siapa coba? Pak. Mas siapa ini? Diko. Oke, Mas Diko, silahkan. Yang mana? Jenis bahan karbon steel ST30 S. Oke, berapa kecepatan potongnya? 32 meter per menit. Berapa? 32 meter per menit. 32 atau 35? 32, Pak. Oke, tak tulis dulu, Mas Diko. Yang lain monggo. Sama enggak dicocokkan coba dengan yang lain. Untuk tool steel coba yang HSS T-series siapa? Monggo. Ada yang bisa menjawab untuk soal yang nomor 4 HSS T-series, silahkan. Mas Arya coba. Untuk tool steel 5 meter per menit. Pak. Siapa ini? Siapa? Mas Ajay, Pak. Ajay lagi. Wah, ini yang lain kudu harus Mas, harus mulai aktif Anda belajarnya ya. Tadi berapa Mas Ajay nilainya untuk ASS? Untuk HSS 5 meter per menit. Oke, Kecepatan 5 potong. meter Ajay. Oke Mas, saya tulis Mas. Yang terakhir ini, saya untuk cross check yang terakhir. Stainless steel, coba. Yang stainless steel nomor 7. Itu kecepatan potongnya berapa? Coba, Mas siapa? Coba. Untuk stand 440F 8 kecepatan Mas Zaki ya? Mas Jaki, Pak. Ini ada suaranya Mas Zaki. Putus, Pak, sinyalnya kayaknya. Oh putus. Coba yang lain coba. Untuk yang nomor 7 bagi yang sudah ngerjakan. Ayo. Nilainya berapa kecepatan potongnya untuk stainless steel? Untuk yang stainless steel 14 meter. Ini siapa ini? Riko, Pak. Oh Riko, silakan Mas Riko. Berapa nilainya? (18 meter per menit, Pak). 18 meter per menit. Oke, tak catat Mas Riko. Oke, untuk yang berikutnya ini. Untuk yang soal nomor 2. Saya cuma ngambil satu-satu saja gitu ya. Jadi untuk cross check saja apakah memang benar sudah dikerjakan atau belum. Monggo. Untuk benda Oke, Pak. nomor 2. Benda nomor 2 diameter bendanya 500. Terus kecepatan putaran spindlenya 220 rpm. Kira-kira berapa kecepatan potongnya? Monggo Mas siapa? Sebut nomor 6 nama dulu ya, biar saya bisa catat dulu.
Benda nomor 2. Ada yang sudah mengerjakan? Tidak ada suaranya ini. 0,3454. Siapa Mas? Siapa? Diko. Oh Mas Diko lagi. Oke, berapa Mas Diko? 0,3454. Oke. Berarti sudah dikerjakan ya. Tadi untuk LKPD-nya jangan lupa, karena ini pertemuan kita nanti saya berikan batas waktu sampai jam 12 ya untuk mengumpulkan LKPD-nya. Di foto enggak masalah Mas. Anda foto saja, nanti bisa dikirim lewat WA saya, enggak masalah. Yang penting dikasihkan identitas ya. Walaupun dikerjakan berkelompok, tapi saya harap semuanya mengumpulkan. Itu ya. Ya Pak. Siap. Oke. Kita masukkan dulu. Kita masuk ke. Nah, kita lanjutkan yang ini. Nah, tadi sudah ada pretestnya ya tadi ya. Kemudian ada posttestnya. Silahkan saya berikan waktu 3 menit. Kalau ini ya 2 menit lah, karena tadi kan sudah kita bahas kaitannya dengan kecepatan potong. Bisa ya. Anda kerjakan ini. Waktunya 2 menit sajalah, cukup. Bisa? Suara saya jelas, Mas? Oke. Nanti dikirim juga ini. Jadi ada 3 ya, ada 3 pengiriman. Yang tadi ada pretest, kemudian hasilnya Anda mencari rumusan masalah, kemudian LKPD-nya jangan lupa, yang terakhir posttestnya. Itu ada pertanyaan kaitannya pengumpulan tugas hari ini. Ada enggak yang ditanyakan? Belum ada Pak. Belum ada. Oke. Silakan Anda simpulkan pembelajaran hari ini bagaimana, silakan. Apa yang sudah Anda pelajari? Menyimpulkan itu begini Mas. Jadi Anda tadi belajar apa saja? Intinya itu. Oke, silahkan Mas Aditya Dharma. Simpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Ada pengaruh kecepatan potong dan kecepatan putaran mesin terhadap proses pembubutan, yaitu perubahan panas dan proses pemotongan meningkat, dan semakin cepat putaran mesin maka semakin halus permukaan sayap benda kerja. Oke, tepuk tangan untuk Mas Aditya ya. Nih, silakan Anda buat refleksi dulu. Yaitu materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Mas Agus? Langsung hilang. Mas Agus mana Mas Agus? Ini dari tadi saya amati diam saja. Mas Agus silakan. Mana Mas Agus? Mas Agus.
Ayo coba, kalau enggak yang lain wis. Ayo, yang lain coba. Ada yang bisa merefleksi materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Menentukan kecepatan perputaran di mesin, Pak. Oke. Terus materi mana yang sudah Anda mengerti, Mas? Hilang ya Mas Riko ya? Coba satu anak, silahkan. Mas Diko, monggo. Materi yang untuk menentukan kecepatan putaran mesin, Pak. Terus yang belum Anda mengerti apa, Mas? Cara penghitungan kecepatan potong agak susah itu, Pak. Oh, agak susah. Nah, terus upaya Anda biar bisa melesaikan masalah itu bagaimana? Giat mempelajari rumus-rumusnya, Pak. Oke. Jadi kaitannya dengan ini, monggo, karena parameter kecepatan ini dan juga parameter kecepatan potong sangat mendasari sekali dalam proses pembubutan. Jadi Anda harus bisa, Mas. Ini kalau ini saya tekankan harus bisa. Jadi tetap harus berlatih karena tingkat keamanan dari pembuatan produk itu berpaku langsung pada kecepatan potong. Dan juga termasuk kehalusan itu tadi yang sudah disinggung tadi katanya, dan juga peningkatan suhu itu juga dipengaruhi oleh penggunaan kecepatan putaran mesin ya. Jadi Anda perlu pelajari, Mas. Itu. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita akhiri? Belum. Oh, belum. Oke. Untuk mengakhiri ya. Besok kita masuk ke pembelajaran terkait dengan gerak pemakanan dan juga waktu pemakanan atau waktu potong ya. Bahannya materi sudah saya sharekan ya. Sudah, Pak. Oke, jangan lupa. Ini untuk presensinya tadi ada yang 3 orang tadi, Mas Irman, Mas Agus sama Mas Joko belum presensi. Yang lainnya sudah masuk. Silakan presensi ya. Sampai jam 10 waktunya saya tunggu. Nanti ketutup sendiri, Mas, karena itu sudah saya setting sampai jam 10. Mari kita tutup ya pembelajaran hari ini. Silakan. Tadi yang memimpin doa siapa ya? Mas Zaki. Mas Zaki, silakan Mas Zaki. Untuk mengakhiri kegiatan Zoom pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Banyak salah dalam saya menyampaikan materi hari ini. Saya mohon maaf. Dan juga silahkan jaga kesehatan dan juga istirahat yang cukup. Kurangi jalan-jalan di malam hari untuk menjaga kesehatan Anda semuanya ya. Dan untuk materi berikutnya tetap dipelajari. Jangan sampai Anda lupa di sela-sela waktu Anda gunakan untuk belajar. Mari kita tutup bersama ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh keluar, Mas.